Lomba Desa Wisata DIY tahun 2023 adalah sebuah kompetisi yang diadakan oleh Dinas Pariwisata DIY untuk mengapresiasi dan meningkatkan kualitas desa-desa wisata di DIY. Lomba ini diikuti oleh 15 desa atau kampung wisata di DIY dengan dua kategori, yaitu Lomba Desa atau Kampung Wisata dan Lomba Homestay. Lomba dilaksanakan sejak awal tahun 2023 hingga Agustus 2023 dengan menggunakan standar ASEAN yang telah tersertifikasi. Kegiatan ini juga melibatkan kolaborasi antara stakeholder pariwisata secara pentahelik. Pada 21 Agustus 2023 di Ispark Hotel Yogyakarta, Dinas Pariwisata DIY menggelar seremonial pemberian penghargaan kepada para pemenang Lomba Desa Wisata DIY tahun 2023. Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Sekda DIY, Paniradia Pati Keistimewaan, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten atau Kota, Bupati dan Wali Kota, Dewan Juri, Lurah Desa atau Kampung Wisata, Pengelola Desa Wisata, Pokdarwis, dan Homestay. Penyerahan penghargaan Lomba Desa Wisata DIY tahun 2023 dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dr. Randa Sulistiani dengan pemukulan gong. Unggulan dari masing-masing kabupaten kota pasti sudah memberikan yang terbaik. Nah, DIY kita tinggal menstandarkan secara internasional dan bisa layak jual. Jika setelah lomba, Bapak Ibu, ini nanti kami juga tidak membiarkan ya sudah selesai lomba sudah, tetapi kami akan tetap untuk memberikan pendampingan sampai desa wisata ini nanti layak jual. Ya, jadi mungkin setelah juri itu berkeliling dan menemui beberapa mungkin kekurangan. Kalau yang sudah lebih itu mungkin tinggal ditingkatkan, tapi ada beberapa yang harus ditingkatkan. Kekurangan dari beberapa pengelola desa wisata dan kampung wisata ini nanti akan diulas dan direkomendasikan oleh para juri kepada Bapak Ibu pengelola, Bapak Ibu Lurah, dan Bapak Ibu di Dinas Pariwisata Kabupaten Kota. Dalam sambutannya, Dr. Randa Sulistiani mengatakan tujuan diadakannya Lomba Desa Wisata tingkat DIY adalah sebagai upaya pendampingan, pembinaan, dan evaluasi terhadap Pokdarwis, desa atau kampung wisata dan homestay berdasarkan standar Community Based Tourism atau CBT ASEAN. Titik menjelaskan bahwa mekanisme penilaian lomba desa atau kampung wisata dan homestay tahun 2023 berbeda dengan tahun sebelumnya, karena pihak juri ingin mengetahui kondisi sebenarnya bagaimana pengelolaan desa atau kampung wisata maupun homestay dalam penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan sehingga nantinya didapatkan desa atau kampung wisata yang berkualitas, memenuhi standar nasional maupun internasional, berdaya saing, sustainable, dan berkelas dunia. Ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh desa dan kampung wisata di DIY karena ini diadakan grand final lomba desa kampung wisata se-DIY. Jadi ini nanti pengumuman dan di sini ada beberapa hal termasuk nanti ada kemitraan, komitmen bersama para stakeholder untuk mendampingi desa wisata berkelas dunia dan untuk Jogja istimewa. Yang dinuju double silan, yang dinuju ojalali foto pamer, yang foto sinau sejarah meneng, kanggo nambah wawasan dolan museum, Acara dilanjutkan dengan asa terampil dan yel-yel desa atau kampung wisata oleh peserta lomba dari Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Pagi, jaya, luar biasa.
Siapa kita? Dewi Asri. Siapa kita? Dewi Asri. Dewi Asri, solid, 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 solid loh Mas. Terima kasih. Dalam acaranya, masing-masing desa wisata menampilkan yel-yel terbaik kemudian dinilai oleh tim juri. Pada kesempatan tersebut, perwakilan tim juri yakni Ketua Dewan Juri, Gusti Bendoro dan juga Ketua GIPI DIY memberikan kesan dan pesan dalam proses penilaian Lomba Desa Wisata DIY tingkat DIY tahun 2023. Kampung wisata dan desa wisata yang sangat sudah luar biasa. Begitu banyak potensi dan juga memang dari segi SDM pun juga sudah mendukung gitu nih. Dan tentunya upaya seperti hari ini adalah merupakan peningkatan atau upaya untuk meningkatkan kualitas dari kampung dan desa wisata. Yang kita bilang peningkatan itu bukan berarti kampung dan desa wisata itu jelek-jelek, tidak. Tetapi memang sudah luar biasa. Seperti pesan dari Saudalem dari Bapak Gubernur bahwa peningkatan ekonomi harapannya memang berawal dari desa. Karena memang kemarin pada saat pandemi terasa sekali bahwa desa ini tangguh. Desa yang tangguh adalah desa yang ekonominya dari desa sendiri. Gitu. Dan begitu juga dari kampung-kampung kampung wisata harapannya bisa memacu ekonomi dari sana. Alhamdulillah tadi sudah ada kegiatan tentang desa wisata yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Kita dari Biro Tapem mengapresiasi terhadap kegiatan ini karena bisa memajukan desa-desa wisata yang mestinya belum akan jadi sesudah dengan mengapresiasi kegiatan. Dan juga kegiatan ini didukung oleh dana keistimewaan oleh Pemda DIY sehingga harapannya banyak desa-desa wisata yang akan ada di Kalurahan di daerah istimewa Yogyakarta. Sukses terus, semangat terus buat Kalurahan daerah istimewa Yogyakarta. Desa wisata itu bisa dinikmati setiap saat, tidak harus reservasi. Acara dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kemitraan. Para peserta mendengarkan materi mengenai kemitraan dengan GIPI diantaranya dari PHRI, Asita, HPI, dan akademisi atau Hildik Tipari. Dalam menjalankan sebuah desa wisata, para pengelola diharapkan dapat menjalin kemitraan dengan pihak lain. Pada umumnya, tujuan menjalin kemitraan adalah untuk pengembangan desa wisata, baik dengan pemerintah, sektor swasta, dan desa atau masyarakat. Para peserta tampak antusias mendengarkan materi tersebut. Yang ketiga, dalam paket tur itu harus juga memperhatikan kenyamanan wisatawannya. Karena kembali lagi kalau kita bicara paket, itu bukan gelar potensi. Tetapi paket adalah bagaimana memaketkan dari potensi yang dimiliki untuk menjadi sebuah produk paket yang menarik dan bisa memberikan experience kepada wisatawannya. Nah, maka dengan demikian kami berharap mari kita bersama-sama kita tingkatkan bersama-sama desa wisata kita dalam rangka kita mewujudkan sebuah kesejahteraan masyarakat melalui tool, melalui alat yang disebut dengan pariwisata atau desa wisata. Ya, desa atau kampung wisata berbasis budaya ingin menjadi desa wisata berbasis budaya terkemuka di ASEAN, berkelas dunia, unggul dan berkelanjutan, maka sebaiknya pengelolaan sampah atau limbah tadi, baik padat maupun cair, ini benar-benar mendapat perhatian serius. Ya, harus ada langkah dan tindakan nyata untuk mengurangi timbulan sampah saat melakukan kegiatan desa atau kampung wisata. Pengembangan desa wisata ini kami memberikan tambahan perlunya pendampingan dan juga
pelatihan public speaking ya untuk mendorong keterampilan khususnya bagi pemandu wisata untuk memberikan peningkatan SDM. Dan yang terakhir, perlunya kemitraan yang kuat antar pihak internal di desa serta pihak eksternal, misalnya dengan CSR, agar desa wisata di Yogyakarta bisa berkelanjutan. SDM dan juga fasilitas harus bisa berkembang bersama-sama untuk bisa mewujudkan desa wisata yang memang destinasi yang unik, yang beda dengan destinasi pada umumnya, karena desa wisata ini berbasis masyarakat yang pada umumnya tidak semuanya memiliki background ataupun keterampilan di bidang pariwisata, sehingga ini menjadi PR untuk kita bersama-sama bisa meningkatkan kapasitas SDM. Solo International Performing Arts, SIPA. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. International Program 80 International Award. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Rem Award dan Grand Prize SICAP. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Creative Economy Park. Ojo lali nonton lele setengah 6, ketuk setengah 7. Lah, kuwi cetok. Acarane nanti Acarane nang RBTV. Kono iso ngapa bae to, SMS, kirim salam, pilih tembang telepon. Lah, pokoknya ojo lali kudu nonton. Perbarui informasi Anda bersama kami. Kabar seputar DIY dan Jawa Tengah kami rangkum untuk Anda. Menyapa Anda setiap hari pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Jogja, inspiratif dan terpercaya. Topik yang menarik dan juga kekinian akan dibahas dalam program Obrolan Pagi, mulai dari ekonomi, sosial, politik, kebudayaan, hingga kesehatan. Obrolan Pagi menyapa Anda setiap hari Senin sampai Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di RBTV Asli Jogja. Halo Cashieners, Polcation kembali hadir nih untuk menghibur Cashieners di rumah. Tapi kali ini kita hadir dengan konsep yang baru, suasana yang baru, dan juga tempat yang baru nih. Mau tahu tempat barunya seperti apa? Ikutin aku yuk! Tapi tenang aja, dengan suasana yang baru ini kita tetap akan menghadirkan sosok-sosok yang dapat menginspirasi Cashieners di rumah nih.
Tunggu apa lagi? Saksikan Talkations hanya di RBTV. Talkation, Talking Education for Action. Bapak Gubernur yang kami hormati, kami juga ingin sampaikan beberapa penghargaan di sektor pariwisata. Yang pertama adalah penghargaan Merdeka Award tahun 2022, ini kategori kreatif pariwisata. Kemudian pembuatan aplikasi Visiting Jogja yang sampai hari ini terus kita kembangkan. Kemudian pembuatan aplikasi sertifikasi pariwisata DIY, ini adalah merupakan tantangan bagi dunia pariwisata untuk digitalnya. Bagaimana memberikan layanan kepada para pemandu wisata, tidak perlu kemudian secara offline datang untuk mendapatkan sertifikasi. Cukup dari rumah sambil leha-leha, tetapi yang penting harus lulus ujiannya. Sehingga kami bisa memberikan sertifikat secara online. Peraturan Gubernur Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Rarjo dalam laporannya mengatakan bahwa penilaian Lomba Desa Wisata tingkat DIY tahun 2023 menggunakan indikator atau standar penilaian ASEAN Standar yang sudah tersertifikasi di level ASEAN, sehingga penyelenggaraan lomba tersebut merupakan satu proses pembinaan desa wisata untuk menuju ke sebuah desa wisata berkelas dunia. Besar harapan kami penyelenggaraan kegiatan pemberian penghargaan desa wisata ini bukan merupakan satu tujuan, tetapi ini adalah bonus yang akan diterima oleh para pengelola desa wisata yang telah mengembangkan dan memajukan desa wisatanya. Jadi tujuannya jangan mencari penghargaan atau hadiah, tetapi ini adalah bonus yang Bapak Ibu terima sebagai apresiasi dari kami atas jerih payah kerjasama dari Bapak Ibu yang telah memajukan kampung dan desa wisatanya. Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang mengembangkan pariwisata, sehingga daerah Istimewa Yogyakarta ini menurut kami memang harus berkonsentrasi berkaitan dengan destinasi pariwisata. Bicara destinasi tidak hanya berada di kota, tetapi juga di kabupaten. Dan sekarang ini secara spesifik ada kelurahan atau desa wisata. Dan melalui dana keistimewaan banyak juga dukungan yang langsung mengarah pada kelurahan wisata. Nah, kami berharap bahwa kegiatan semacam ini terus berlanjut. Yang paling penting sesuai dengan tujuan keistimewaan, syukur-syukur bahwa destinasi maupun aktivitas wisata ini bisa menjadi pengungkit adanya kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Semoga Yogyakarta semakin istimewa dalam mengembangkan wisatanya yang berbasis budaya. Dalam acara tersebut, peserta seremonial juga menyaksikan video sambutan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno. Saya Sandiaga Salahuddin Uno, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, mengucapkan selamat atas selesainya seluruh rangkaian lomba dan penerima penghargaan Desa Wisata Tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Mari terus berkomitmen dan bersinergi dalam mengembangkan desa wisata untuk menciptakan lapangan kerja dan membangkitkan ekonomi dimulai dari desa. Dan kobaran semangat membangun desa wisata harus tetap menyala. Sukses, Sambanggo, monggo. Acara yang dinanti para peserta adalah pengumuman kejuaraan Lomba Desa atau Kampung Wisata DIY maupun Homestay tahun 2023. Dalam acara tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 memberikan penghargaan kepada 6 pemenang Lomba Desa Wisata tingkat DIY tahun 2023 dan 6 homestay terbaik tingkat DIY. Masing-masing kejuaraan mendapatkan uang pembinaan, trofi, dan sertifikat dari Dinas Pariwisata DIY. Kejuaraan Lomba Desa Wisata tingkat DIY tahun 2023, masing-masing juara 1 Desa Wisata Purwosari Kulon Progo mendapatkan Rp50 juta. Juara 2 Desa Wisata Bendung Amungkisma Gunung Kidul mendapatkan Rp45 juta. Juara 3
Kampung Wisata Sosro Menduran, Kota Yogyakarta mendapatkan Rp40 juta. Harapan 1, Desa Wisata Hargo Tirto Kulon Progo mendapatkan Rp35 juta. Juara Harapan 2, Desa Wisata Grogol Sleman mendapatkan Rp30 juta. Juara Harapan 3, Desa Wisata Dewi Mulia Sri Mulyo Bantul mendapatkan Rp25 juta. Sedangkan kejuaraan Lomba Desa Wisata tingkat DIY tahun 2023 kategori homestay, masing-masing juara 1, Sutrianto Homestay Kulon Progo mendapatkan Rp15 juta. Juara 2, Eling dan Tresno Kota Yogyakarta mendapatkan Rp12.500.000. Juara 3, Homestay Mawar Kulon Progo mendapatkan Rp10 juta. Juara Harapan 1, Griyo Adam Gunung Kidul mendapatkan Rp7.500.000. Juara Harapan 2, Homestay Sutija Sleman mendapatkan Rp6 juta dan Harapan 3, Homestay Nisa Sleman mendapatkan Rp5 juta. Perlu saya menyampaikan selamat kepada mereka yang telah bisa mengembangkan diri, ya baik itu desa maupun homestay yang ada di masing-masing desa, yang memberikan ruang kepada desa untuk tumbuh dan berkembang seperti apa yang kita harapkan dalam program Desa Mandiri dan Budaya. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemda DIY optimis berupaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi tingkat desa dengan menurunkan pertumbuhan ekonomi dari level kabupaten ke level kecamatan. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 melihat keberhasilan perkembangan bidang pariwisata di Ngelanggeran, Mangunan, dan yang lainnya secara mandiri. Mereka dapat menghidupi warganya sendiri, sehingga dapat menjadi contoh desa lainnya untuk turut berkembang dan maju melalui dana keistimewaan. Untuk membangun ekonomi desa, Sri Sultan mengeluarkan kebijakan manajemen reformasi kelurahan agar masyarakat desa dapat tumbuh dan berkembang. Kami juga mencoba membantu pertumbuhan ekonomi di desa, baik itu Ngelanggeran, Mangunan, Breksi, Gedang Sari, dan sebagainya. Itu semua adalah bantuan gubernur untuk merintis, memungkinkan enggak desa di Jogja ini tumbuh dan berkembang. Nyatanya bisa. Dalam acara tersebut, Gubernur DIY didampingi Kepala Dinas Pariwisata DIY Singgih Rarjo dan Gusti Bendoro menandatangani komitmen bersama stakeholder pariwisata terkait pengembangan desa wisata. Ini dia Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia, penandatangan komitmen bersama stakeholder pariwisata terkait dengan pengembangan desa wisata oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Penandatanganan komitmen tersebut juga dilakukan oleh GPDIY yang di dalamnya terdapat 20 asosiasi pariwisata dan Forkom Desa Wisata yang mewakili 205 desa wisata yang ada di DIY. Dalam seremonial tersebut diumumkan 3 desa wisata yang naik kelas, yakni Desa Wisata Carakan Bantul yang semula rintisan menjadi berkembang, Kampung Wisata Sosro Menduran Kota Yogyakarta yang semula rintisan menjadi berkembang, dan Desa Wisata Purwosari Kulon Progo yang semula berkembang menjadi maju. Potensi desa wisata di DIY ini sangat beragam karena masing-masing desa wisata mempunyai keunikan yang nantinya bisa ditawarkan kepada wisatawan untuk memberikan pengalaman yang terbaik, baik itu untuk budaya, alam, dan yang lain-lainnya. Ya, inilah potensi masing-masing desa wisata memang berbeda-beda sesuai keunikan masing-masing. Ini harapan
kedepannya nanti akan bisa kita standarkan. Jadi nanti ini juga sekaligus menstandarkan dan desa wisata bisa naik kelas. Ya, nanti ada di saat penjurian ini memang ada 3 desa wisata yang naik kelas. Kemudian pemenang bisa standar internasional, bisa distandarkan, tapi tentu perlu kolaborasi dan sinergi oleh beberapa pihak. Suasana semakin meriah dengan adanya pembagian 113 door prize sponsor Lomba Desa Wisata tingkat DIY kepada peserta. Tak hanya itu, ke-15 peserta Lomba Desa Wisata juga menggelar pameran produk UMKM unggulannya. Dengan adanya pemberian penghargaan bagi desa wisata maupun homestay tingkat DIY tahun 2023, diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kualitas desa wisata maupun homestay yang ada di DIY, sehingga dapat mewujudkan desa wisata dan destinasi wisata DIY yang terkemuka di Asia Tenggara. Tia Susanto, Puspadanta, melaporkan. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3, kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, be creative people. Hai Startup People, jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV untuk mengetahui informasi mengenai startup terbaru di setiap minggunya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan Startup Clinic RBTV pukul 9 hingga 9.30 pagi, tentunya di RBTV asli Jogja. Startup, make it happen! Pengen tahu film-film apa saja yang terupdate di minggu ini dan film-film apa aja nih yang akan segera tayang? Akan banyak banget yang mengulik tentang perfilman Indonesia dan juga mancanegara cuma di RBTV. Makanya jangan sampai lewatkan resensi film setiap hari Jumat jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di RBTV. Musik terkini, simak terus Musik Box hari Sabtu hanya di RBTV asli Jogja. Nanti Mas Bur, kita akan jalan-jalan ke salah satu tokoh yang ada di Yogyakarta. Tokoh ki apik banget. Pekerjaannya sing sae. Jos. Pokoknya ikut terus dalam terang. Ya. Dolan. Panahan kini menjadi salah satu olahraga rekreasi yang banyak dilakukan masyarakat. Selain karena menyenangkan, manfaat olahraga panahan juga sangat beragam. Dulunya, panahan digunakan untuk berburu binatang atau dilakukan pada saat peperangan, namun saat ini panahan digunakan untuk mengasah konsentrasi dan kepekaan hati.
panahan tradisional gaya Mataram Ngayogyakarta hingga kini masih lestari. Dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas atau klub panahan, baik yang berasal dari Yogyakarta maupun dari luar daerah. Setelah sukses menyelenggarakan lomba panahan gaya Mataram Ngayogyakarta memperebutkan Piala Ekoloyo yang pertama kalinya pada 30 Juli 2022 di alun-alun selatan Yogyakarta, pada tahun ini Dinas Pariwisata DIY bersama Paguyuban Gendewo Mataram dan Perpatri DIY kembali menyelenggarakan lomba panahan gaya Mataram Ngayogyakarta Piala Ekoloyo 2. Pada hari ini tanggal 19 Agustus kami bersama Dinas Pariwisata dan Gendewo Mataram itu menyelenggarakan Piala Ekalaya dengan sistem panahan atau jembaringan gaya Mataram atau gagrak Mataram. Nah, untuk siang hari ini atau pagi hari ini atau hari ini tanggal 19 Agustus itu diikuti 150 peserta, di mana terdiri dari 3 kategori, yaitu kategori pria, wanita, dan anak-anak. Untuk pria itu diperkirakan sejumlah 112, kemudian untuk peserta putri itu kira-kira ada 18, kemudian yang anak-anak itu ada 20 peserta. Lomba panahan sendiri merupakan perlombaan tingkat nasional memanah dengan teknik gaya Keraton Yogyakarta Hadiningrat, yaitu pada saat memanah, peserta duduk bersila dan melesatkan anak panahnya. Jemparing atau anak panah yang digunakan terbuat dari bambu. Gendewa atau busur terbuat dari bambu atau kayu, dan wong-wongan atau bandul terbuat dari kain berisi jerami sebagai sasaran. Lomba panahan gaya Mataram Ngayogyakarta Piala Ekoloyo 2 dilaksanakan pada 19 Agustus 2023 di lapangan Minggiran Suryodininggratan Mantri Jeron Yogyakarta. Dinas Pariwisata DIY mendukung penyelenggaraan perlombaan tingkat nasional tersebut karena dinilai mampu mendatangkan wisatawan luar daerah, sehingga dapat menunjang kepariwisataan DIY. Alhamdulillah, hari ini lomba panahan gaya Mataraman Ngayogyakarta berjalan dengan baik dan Dinas Pariwisata tentu berharap ya, target dari apa yang ingin kita capai, peserta dari luar banyak yang kemudian berdatangan. Nah, hari ini pula sudah datang peserta dari Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, bahkan Madura. Lomba panahan gaya Mataram Ngayogyakarta Piala Ekoloyo 2 diikuti 152 peserta dari Yogyakarta dan berbagai daerah lain, seperti pemanah Banten, Sumedang, Jawa Timur, Kebumen, dan Banyumas. Tak sendiri, peserta yang berasal dari luar daerah tersebut juga membawa sanak saudara sehingga suasana lapangan Minggiran tampak ramai dan berbeda dari biasanya. Hadir dalam lomba panahan gaya Mataram Ngayogyakarta Piala Ekoloyo 2, yakni Paniradia Pati Keistimewaan Aris Eko Nugroho, KRT Hajatiningrat, selaku kerabat Keraton Yogyakarta, dan juga selaku pengajeng Paguyuban Jemparingan Mataraman Gendewo Mataram Karaton Ngayogyakarta, PLH Kepala Dinas Pariwisata DIY Kurniawan, Mantri Jeron, Afiro Sunarno, Ketua Perkumpulan Panahan Tradisional Indonesia atau Perparti DIY, perwakilan KONI DIY, perwakilan Kodim Wilayah, dan perwakilan pengurus komunitas atau klub panahan luar daerah.
Pada gelaran tersebut, peserta dan tamu undangan disuguhi kesenian tradisional yang kemudian dilanjutkan dengan prosesi penyerahan piala Ekoloyo. Paniradia Patika Istimewaan Aris Eko Nugroho mengatakan bahwa Lomba Panahan Gaya Mataram Ngayogyakarta Piala Ekoloyo 2 merupakan salah satu rangkaian berkaitan dengan peringatan keistimewaan yang diperingati selama 30 hari dari 11 Agustus 2023 sampai 11 September 2023. Jadi di Komda DIY ini mulai tahun 2012 ada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang keistimewaan di daerah Istimewa Yogyakarta, dan di hari ini kebetulan di kami Komda DIY memperingati selama 30 hari. Aris menyebut penyelenggaraan lomba panahan tradisional tersebut bertepatan dengan 11 tahun UU Keistimewaan dengan harapan kedepannya dapat menjadi agenda tahunan yang lebih besar, sehingga dapat mensejahterakan masyarakat DIY sesuai dengan arahan Gubernur. Berkaitan dengan keistimewaan di Yogyakarta. Jadi kalau melihat potensi saat ini kami merasa cukup menarik karena ini sudah tahun ke-7 masih bertahan, hingga apa yang dilakukan teman OPD dalam hal ini juga OPD-nya pun berganti, awalnya Dinas Kebudayaan, sekarang Pariwisata, artinya tidak sekedar nguri-nguri, tapi sekarang ini lebih pada nguripi sambil kemudian juga daya tarik bagi wisatawan yang ada yang datang ke Jakarta, dan kebetulan juga pada saat ini diikuti tidak hanya oleh warga Jogja tetapi juga dari berbagai macam daerah, sehingga ini akan lebih mengenalkan pariwisata di Jogja di tingkat nasional. Kerabat Keraton sekaligus perwakilan Keraton KRT Jatiningrat yang kerap disapa Romo Tirun mengatakan, memanah memiliki falsafah yaitu pamentanging gandewo atau busur, wujudake pamentanging cipto atau rasa, artinya memanah yang mengutamakan konsentrasi melihat sasaran dengan mata hati. Sebab falsafahnya sangat utama. Pamentanging gandewo, pamantenging cipto. Pada waktu kita menarik busur, itu konsentrasi kita penuh, ya. Manteng cipto itu rasa, jadi mengincar mata itu hanya pertolongan, tapi perasaan yang mengendalikan kita agar anak panah itu sampai kepada sasaran yang kita tentukan. Dalam acara tersebut, Lomba Panahan Gaya Mataram Ngayogyakarta Piala Ekoloyo 2 dibuka secara resmi oleh PLH Kepala Dinas Pariwisata DIY Kurniawan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Lomba Panahan Gaya Mataraman Ngayogyakarta Piala Ekoloyo yang kedua dengan ini saya nyatakan dibuka. Dalam sambutan Kepala Dinas Pariwisata DIY yang dibacakan Kurniawan, Lomba Panahan Gaya Mataram Ngayogyakarta merupakan kegiatan tahunan tingkat nasional yang telah dilaksanakan ke-7 kalinya. Sedangkan Lomba Panahan Gaya Mataraman dengan hadiah Piala Ekoloyo merupakan kali kedua diselenggarakan. Jemparingan Gaya Mataraman Ngayogyakarta pada tahun ini, Bapak Ibu sekalian, diikuti oleh sekitar 150 peserta. Di antaranya berasal dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Bali, Madura, dan Banten, selain dari DIY sendiri. Kurniawan mengatakan dengan menggunakan dana keistimewaan DIY, Lomba Panahan Gaya Mataram Ngayogyakarta yang syarat akan pelestarian budaya dan pengenalan makna panahan tradisional diharapkan dapat berjalan secara berkesinambungan. Semoga kegiatan jemparingan
Piala Koloyo yang kedua ini dapat memberikan manfaat secara berkesinambungan dan dapat terus menjadi sarana untuk melestarikan kebudayaan yang diwariskan oleh leluhur kita. Pada kesempatan itu, KRT Jatiningrat, PLH Kepala Dinas Pariwisata DIY, Paniradia Pati Keistimewaan Aris Eko Nugroho, dan segenap jajaran pemerintah DIY melakukan percobaan memanah sebagai tanda dimulainya perlombaan. Amicom, a private entrepreneurial model university by UNESCO. Ranking 29 dunia. I was very impressed when I visited Amicom University because I think it's the first university after Stanford. Prodi Prospektif di era ekonomi kreatif. Gold Grammy Award dan Grand Prize Sikap. Battle of Surabaya. Universitas Amicom Yogyakarta. Kreatif Ekonomi Pop. Musim hujan telah datang. Hah? Awas, bahaya nyamuk Aedes aegypti, nyamuk penular penyakit demam berdarah. Aha! Ayo lakukan 3M untuk mengatasinya. Mengubur, menguras, dan menutup. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Banyak kegiatan yang kita lakukan setiap hari. Tanpa kita sadari, banyak kuman yang menempel pada tubuh kita. Ayo, biasakan cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. Hentikan berkendara sambil bermain gadget. Bukan hanya kita, tapi semua dalam bahaya. Dipersembahkan oleh RBTV dan Kids Solution. AKRB Jogja, kampus broadcast unggul dan terpercaya. Saya kuliah di AKRB, biaya terjangkau, kualitas bagus, dan fasilitas mendukung. Dari awal saya ingin bekerja di TV nasional, dan sekarang sudah terbukti karena saya kuliah di AKRB. AKRB adalah kampus Diploma 3. Kuliahnya banyak praktek dan cepat lulus. Lulusan AKRB berkualitas dan terbukti alumninya banyak bekerja di media. AKRB, Be Creative People.
International Performing Arts, SIPA. Lomba Panahan Gaya Mataram Ngayogyakarta Piala Ekoloyo 2 dilaksanakan dengan 4 kelas, yakni kelas Dewasa Putra, kelas Dewasa Putri, kelas Dewasa Anak Putra, dan kelas Dewasa Anak Putri. Secara teknis, peserta kelas Dewasa Putra maupun Putri berkesempatan menggunakan 20 rambahan dengan jarak 35 meter. Sedangkan kelas Dewasa Anak Putra maupun Putri berkesempatan menggunakan 10 rambahan dengan jarak 20 meter. Lomba panahan ini tidak hanya diikuti untuk kelas dewasa, tapi juga ada kelas untuk anak-anak, ya, yang tentunya jaraknya lebih pendek daripada untuk kelas yang sudah profesional atau dewasa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar generasi ke depan itu kemudian mengenal tentang warisan leluhur mengenai Jembaringan. Kemudian setelah mengenal, diharapkan mereka juga kemudian mencintai. Nah, oleh karena itu berkelanjutan dari proses Jembaringan ini bisa berjalan terus. Ya, ada regenerasi dari generasi ke generasi sehingga tidak kemudian punah apa yang sudah dirintis oleh para leluhur kita. Sehingga harapannya nanti juga ke depan event-event ini diikuti tidak hanya oleh orang tua, tapi sudah profesional yang muda-muda ikut andil di dalam bagian. Lima juri profesional tampak serius menilai para peserta. Bagi peserta dengan bidikan mengenai sasaran paling banyak merupakan pemenang dengan nilai tertinggi. Lomba Panahan atau Jemparingan Gaya Mataram Ngayogyakarta berlangsung meriah dengan nuansa budaya, mengingat para peserta mengenakan pakaian adat tradisional masing-masing daerah. Para peserta tampak membidik sasaran, wong-wongan atau bandul. Menurut falsafah Jawa bahwa pelaksanaan membidik sasaran, wong-wongan atau bandul tidak dengan mata, namun dengan hati. Sehingga pada pelaksanaannya, busur diletakkan di depan dada, bukan di depan kepala, dengan posisi vertikal atau mendatar. Diketahui, Piala Ekalaya memiliki runutan sejarah panjang, yakni Sri Sultan Hamengkubuwono I mendirikan sekolah tamanan pada tahun 1757 yang di dalamnya terdapat pelajaran memanah. Memanah atau jemparingan memiliki falsafah, yaitu pamentanging gandewa atau busur, wujudake pamentanging cipto atau rasa. Kata jemparingan adalah sebuah kosakata bahasa Jawa yang berasal dari kata jemparing yang berarti panah. Jadi jemparingan jika dialihbahasakan ke dalam bahasa Indonesia maka berarti panahan. Panah, seperti yang kita ketahui, merupakan sebuah senjata yang dahulunya merupakan salah satu senjata untuk berperang maupun berburu binatang. Tapi kini, panah digunakan atau diimplementasikan sebagai salah satu cabang olahraga.
Dengan diikuti 152 peserta, Lomba Panahan tahun 2023 terbilang sukses. Jadi pada saat ini merupakan tahun ke-11 adanya Undang-Undang Keistimewaan, dan kebetulan ini juga bagian dari rangkaian memperingati Hari Keistimewaan di Yogyakarta, sehingga harapan kami tentu saja apa yang menjadi bagian yang kita lakukan pada saat ini 11 tahun, 11 itu dari satu itu menuju pada kefokusan, kemanunggalan, setunggal, sama. Ketika kemudian kita bicara tentang Sembaringan Gaya Mataram, Sembaringan itu juga memanah itu juga diartikan bahwa kita harus konsentrasi, karena kita harus bagaimana mantengin Gandewo itu merupakan bagian yang kemudian kita tarik, harapan kita dengan manah yang fokus, apa yang menjadi tujuan kita dapat tercapai secara bersama-sama. Acara Lomba Panahan Gaya Mataraman Yogyakarta ini sekaligus sebagai upaya pemberdayaan masyarakat sekitar, tidak hanya sekedar event tapi juga sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui set penjualan UMKM yang ada di sini. Dan alhamdulillah cukup banyak UMKM yang terlibat di Lomba Panahan Gaya Mataraman Yogyakarta. Dalam acara tersebut terdapat ruang pameran UMKM yang diikuti masyarakat yang ada di Kementerian Mantri Jeron dan UMKM dari wilayah lainnya. Selain sebagai bentuk pengenalan produk UMKM Yogyakarta kepada peserta luar daerah, pameran ini juga bertujuan untuk mempromosikan produk hasil usahanya. Selain itu, adanya pameran UMKM, masyarakat kota Yogyakarta juga telah ikut mendukung program Pemkot, yakni Gandeng Gendong sebagai upaya pengentasan kesejahteraan masyarakat, khususnya warga kota Yogyakarta. Siang harinya diumumkan pemenang lomba, yakni di kelas Dewasa Putra, juara 1, diraih oleh Agus Setiawan. Juara 2, M. Alim Rodi, juara 3, Budi Kuncoro. Pada kelas Dewasa Putri, juara 1 diraih oleh Retno Sunaring Tias, juara 2, Indah Wahyuningsih, dan juara 3, Alifah Rahmawati. Juara 1 kelas dewasa anak putra diraih oleh Rizky Maulana Ibrahim. Juara 2 Eben Haizer Krishna dan juara 3 Ihsan Fadil Ramadan. Juara 1 kelas dewasa anak putri diraih oleh Amalia Solihah, juara 2 Faras Banuwati Cakra, dan juara 3 Atikah Nada S. Kalaya kedua ini di lapangan Minggiran di Mantri Jeron. Di daerah sini dahulu itu digunakan untuk para pangeran ataupun raja zaman dahulu untuk berburu kijang dan
beliau-beliau istirahat ada di daerah sini. Pada pagi hari ini di Ekalaya 2 ini untuk sistem memanahnya itu Gagrak Mataram, di mana panah ataupun jemparing itu horizontal, di mana tingkat kesulitannya akan lebih sulit dikarenakan anak panah ini tidak ada pisirnya, jadi incengan itu hanya di dalam hati. Kemudian untuk masyarakat yang berkeinginan untuk belajar, itu Perpatri DIY sudah membuat atau membentuk cabang-cabang di seluruh kabupaten. Dinas Pariwisata DIY bersama Paguyuban Gendewa Mataram dan Perpatri DIY telah sukses menyelenggarakan Lomba Panahan Gaya Mataram Ngayogyakarta memperebutkan Piala Ekoloyo dengan menggunakan anggaran dana keistimewaan DIY tahun 2023. Untuk semua masyarakat serta menghormati para pahlawan, kami mewakili dari Perpatri DIY mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia Merdeka. Saya Jati Sabto dari Jogja, tapi saya tinggal di Bandung. Dalam rangka kegiatan panahan jegulan Gagak Mataraman ini, saya terpanggil untuk ikut hadir di sini karena ini sangat baik. Pertama, melestarikan budaya panahan Mataram, khususnya yang Gagrak Mataram jegulan. Saya sengaja dari Bandung datang ke sini untuk mengikuti lomba ini. Saya Muhammad Azim Rozi dari Sasono ataupun Paguyuban Jemparingan Adiwinoto Ngadiwinatan Yogyakarta. Alhamdulillah pada kesempatan Gladen khas Mataraman Ekalaya 2 saya bisa mendapatkan DTS 2 dan saya berharap bahwa Gladen Ekalaya selanjutnya akan lebih berhasil, akan lebih banyak pesertanya dan bisa semakin bermanfaat untuk semuanya. Dengan diselenggarakannya kegiatan ini, selain memberikan hiburan, menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung ke Yogyakarta, sekaligus menjadi sarana dalam melestarikan kebudayaan panahan atau jemparingan di DIY. Tia Susanto, Puspadanta melaporkan.